kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami Tuhan. Tuhan yang pakai kami, Tuhan yang Tuhan yang layakkan kami bisa menghadiri di hadirat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi TLCC, saya mau bersaksi sedikit. Di awal minggu ini suara saya hilang, padahal saya dijadwalkan untuk melayani. Tapi melalui doa, di jam doa hari Rabu itu saya didoakan dan saya diperhatiin oleh jemaat TLCC. Puji Tuhan, semua kemuliaan bagi Tuhan. Suara saya kembali dan saya bisa melayani bersama-sama. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Doa-doa orang yang mengasihi Tuhan itu didengar oleh Tuhan. Semua setuju katakan amin? Amin. Kita akan mengatakan Jesus, I need you. Di sini siapa yang membutuhkan Tuhan di setiap saat? Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Kita akan nyatakan pujian ini sebagai pujian seruan dari hati untuk kepada Tuhan. Bahwa kita membutuhkan Tuhan di setiap saat. Bahwa satu-satunya harapan kita adalah di dalam Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. We worship you, Lord. Hope be my anthem. Lord, when the world has fallen quiet. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song to worship you. Give me a song in Sama-sama katakan Jesus, I need you. Jesus, I need you every moment. I need you. Oh ya Tuhan. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Betul Tuhan, we need you. Beauty for ashes. Beauty for ashes, you find the weak. You find the weak and contrite heart. You shoulder its burden And you carry us all into the light. and carry it into the Say, light. Jesus, I need you, Lord, every Moment Tuhan, setiap moment. saat Tuhan. I need Kami butuh Engkau Yesus. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Mari jemaat, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan. Come on church. Let's all say, remember. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ Ya before betul Tuhan, Kau tidak pernah telat Tuhan. Kau tidak pernah mengecewakan. remember love,
Saya undang semuanya untuk mengingat kebaikan Tuhan. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Kasih tepuk tangan ke sebelah. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini juga sebagai komitmen pernyataan kasih kepada Tuhan. Mari sama-sama sebagai sisi bilang, aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan aku mengasihi. Aku Yang merasa nyaman, angkatlah tanganmu kepada Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari. Benar lagu ini menyatakan bahwa hati kami yang terdalam dari seluruh hidup kami ingin menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami supaya kami memahami kehendak dan isi hati Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami seluruhnya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-20. Yeremia pasal yang ke-20. Saudara-saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, berkali-kali saya baca dan saya melihat apa yang terjadi dengan antara Yeremia dengan Tuhan. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan dalam Yeremia pasal 20 ini, saya mengingat satu kisah, ingat akan janji pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, jadi suami istri. Waktu berjanji menikah, apa yang saudara pikirkan? Coba siapa yang terpisah, coba duduk sama suami dan istri saudara, genggam tangannya. Coba genggam tangannya dan renungkan kembali janji pernikahan itu. Masih ingat enggak? Udah lupa Pak, udah lama kami menikah. Tapi intinya kan saudara tahu janji nikah itu kayak apa. Ayo genggam tangan suamimu, genggam tangan istrimu. Yang belum menikah sabar, Ini tenang. Ini bukan khotbah tentang pernikahan, tetapi khotbah tentang kesetiaan. Jadi khotbah tentang kesetiaan. Coba ingat janji-janji nikah. Aku akan setia menyayangimu apapun yang terjadi. Benar kan gitu ya? Baik dalam kaya maupun miskin. Benar ya? Saudara gak pernah ngomong kalau mukamu cantik aku sayang, kalau mukamu jelek aku gak sayang, gak pernah ngomong gitu ya. Tapi intinya saudara tetap setia apapun yang terjadi. Apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, kita tetap setia. Benar gak begitu? Ayo, benar gak? Masih dipegang gak janji itu? Masih ya. Puji Tuhan. Kalau masih belum, kalau belum ditaati dan masalah sudah lupa dan tidak mau menaati itu, nanti silakan saudara hubungin saya ya. Saya punya banyak waktu untuk konseling itu. Tapi seperti itulah kira-kira apa yang terjadi tentang hubungan Yeremia dengan Tuhannya. Tentang hubungan Yeremia dan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Yeremia pasal yang ke-20. Saya tidak akan membaca semuanya, cuma kita akan melihat dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-12 saja. Ayat 7 sampai 12 saja. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Saudara saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Nanti kita akan melihat seperti apakah hubungan antara Yeremia dan Tuhannya. Engkau membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup.
Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku dan tersandung jatuh, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Saudara tahu Yeremia adalah nabi yang menangis. Nabi yang kalau kita melihat sejarahnya, tidak pernah ada sukacita di dalam hidupnya sejak dia dipanggil menjadi nabi. Dia dipanggil nabi sejak masih muda dan sejak saat itu hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Saudara kalau membaca kitab Ratapan itu ditulis oleh Yeremia, dia selalu meratap dan meratap. Apa yang menjadi beban dia, mata dia tiap hari, tiap jam dia melihat penderitaan, kesukaran, dan dia selalu mengatakan kepada Tuhan, inilah yang terjadi, dan dia selalu menangis kepada dia. Bukan cengeng saudara, tapi itu fakta bahwa ketika dia mengikuti Tuhan, dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Cerita ini, kisah dari Yeremia pasal 20 ini akan mengingatkan kepada kita bahwa kalau saudara punya motivasi yang keliru ketika mengikut Tuhan, kan ada banyak janji yang dikemukakan oleh banyak orang pengkhotbah dan gereja. Kalau saudara hidup ikut Tuhan, saudara pasti diberkati. Saudara pasti hidupmu bahagia. Saudara pasti mengalami hal-hal terobosan, itu kan kenceng-kenceng sekali, breakthrough. Saudara pasti akan mengalami breakthrough itu. Hidup saudara akan diubahkan dan saudara akan mengalami kebahagiaan. Tapi itu tidak dialami oleh Yeremia. Dia diberikan tugas yang sangat berat. Dia diperintahkan untuk berkhotbah kepada bangsa Yehuda, tapi bangsa itu keras kepala. Dan mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yeremia. Sehingga itulah yang terjadi. Dan Yeremia di dalam hidupnya dia setia kepada Tuhan. Tetapi kadangkala bukan sukacita yang didapat. Kebalikannya, penderitaan, tangisan, sekaran selalu menghidupi Yeremia di dalam hidupnya. Ini yang dia keluhkan ketika dia mengatakan di dalam Yeremia pasal 20 ayat 7 ini. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dia ngomong kepada Tuhan, aku sudah setia kepada Engkau. Aku sudah memenuhi tugasku yang kau berikan kepadaku. Tapi apa fakta yang ku dapat? Selama aku mengikuti Engkau, sampai saat ini aku tetap menangis dan aku tetap menderita. Saudara lihat ini saudara, kalau kita melihat nabi-nabi Tuhan, dari zaman dahulu perjanjian lama, bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara melihat kehidupan Rasul Paulus penuh dengan penderitaan. Bayangan kita kalau kita mengikuti Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang bahagia, tapi faktanya berbeda. Fakta yang dihadapi berbeda. Kita lihat bagian pertama, ayat 7 sampai 8. Kita coba teliti ayat 7 sampai 8 ini dan kita melihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh Yeremia. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan. Jadi ini Yeremia berdoa kepada Tuhan, Engkau membujuk aku, ya Tuhan. Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Terjemahan lain, ini terlalu lebay. Engkau menipu aku Tuhan. Dia merasa seperti ditipu oleh Tuhan. Ini sebenarnya yang mengatakan isi perasaan Yeremia yang terdalam. Ketika dia merasa saya ditipu oleh Tuhan. Kenapa? Saudara tahu ketika Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan di dalam Yeremia pasal yang pertama. Tuhan berkata, coba kita lihat Yeremia pasal yang pertama.
Ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan mengenal Yeremia. Dan sebelum engkau keluar dalam kandungan, aku telah menguduskan kau, menetapkan kau menjadi nabi-nabi bagi banyak bangsa. Maka jawab aku, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Lalu kata Tuhan, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang harus aku perintahkan kepadamu, harus kau sampaikan. Yeremia nggak bisa melawan. Dia masih muda, dia punya kehendak untuk menolak panggilan itu. Tapi Tuhan bilang, udah bisa. Jangan bilang kau masih muda, kamu dari kandungan sudah dikuduskan untuk menjadi hamba Tuhan. Kamu dari kandungan sudah dikuduskan untuk menjadi nabi Tuhan. Yeremia tidak bisa menolak itu. Dia tetap ikut Tuhan. Dia tetap ikut Tuhan. Jadi dibilang aku mau ikut Tuhan. Oke lah, dia ikut Tuhan. Seperti ketika bayangan pada waktu kita mau ikut Tuhan pertama kali. Apa yang dalam pikiran kita? Waktu kita ikut Tuhan, ketika Tuhan mengatakan mari ikutlah aku. Waktu Yesus datang kepada saudara dan saudara seperti terbujuk untuk mengikut dia. Apa dalam pikiran saudara? Apa yang dalam pikiran kita? Hidupku pasti bahagia karena sekarang aku punya Tuhan. Hidupku pasti enak karena aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang pasti akan menolong aku. Itu yang ada dalam bayangan kita. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberi keberhasilan. Tuhan pasti memberi berkat. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu janji ya. Saudara dengar khotbah begitu kan? Benar enggak? Ikutlah aku. Aku tidak pernah meninggalkan kau. Lalu banyak lagi janji-janji ketika saudara berdoa. Berdoalah maka akan kuberikan kepadamu. Semua janji itu kita telan dan kita merasa kalau ikut Yesus kita pasti akan menjadi orang yang berhasil. Menjadi ikut Yesus kita pasti akan menjadi orang yang enak dan diberkati oleh Tuhan. Tapi coba lihat pasal yang ke-20 ini ayat 7 bagian akhir. Apa yang dikatakan oleh Yeremia bertentangan dengan apa yang kita pahami selama ini. Ayat 7, engkau membujuk aku Tuhan, aku membiarkan diriku dibujuk. Artinya aku ikut Tuhan, kau terlalu kuat, aku tidak bisa menolak bahwa aku akan ikut Tuhan. Itu refleksi kepada kita. Kita tidak bisa menolak Tuhan. Tapi ayat 7 bagian akhir, dia mengatakan aku telah menjadi tertawaan. Sepanjang hari mereka semua mengolok-olok aku. Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada Yeremia, pergilah kamu kepada bangsa Yahudi, beritakan firman ini. Kepada siapa engkau kuutus, kau harus memberitakan firman Tuhan ini. Tetapi waktu dia menyampaikan perintah itu, dia melakukan perintah itu, dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yahudi. Sampai akhir hidupnya tidak ada seorang pun yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yeremia. How could be? Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan kepada aku untuk melakukan sesuatu tetapi kegagalan demi kegagalan menghampiri hidupku. Ini sebenarnya yang dikeluhkan oleh Yeremia. Dia mengeluh sepanjang hari mengenai hal ini. Kembali ke refleksi kepada kita. Waktu saudara mengatakan saudara mau percaya kepada Yesus, hidupmu bahagia. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang pernah dipukul oleh Tuhan. Karena saudara berdosa, saudara meninggalkan Tuhan, hidupnya kacau. Dipukul oleh Tuhan, nggak saudara sadar. Saudara kembali memuji Tuhan, kembali kepada Tuhan bertobat, lalu hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tetap pada janjinya bahwa dia akan memulihkan hidup saudara. Tetap pada janjinya bahwa dia akan memberkati saudara. Dia tidak pernah kehilangan janjinya
bahwa saudara tidak akan pernah kekurangan. Dia tidak pernah melalaikan janjinya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi saya tahu ada beberapa fakta yang terjadi di antara kita. Kita mengikut Tuhan tidak selalu mulus seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita berdoa berkali-kali tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Kita berdoa berkali-kali supaya kita mengalami terobosan dan Tuhan tidak pernah mendengar doa itu. Dan Tuhan tidak menjawab doa itu. Apa yang terjadi? Di mana janji Tuhan itu? Maka dia mengambil kesimpulan di dalam ayat yang ke-9. Dia berkata, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia. Perhatikan, ini Yeremia yang ngomong. Kalau aku berpikir aku melupakan Tuhan. Jadi dia punya keinginan untuk melupakan Tuhan. Dia punya keinginan supaya Tuhan, udahlah, percuma ikut Tuhan. Percuma untuk setia kepada Tuhan. Hidupku tetap kacau. Seumur hidupku sudah bertahun-tahun aku mengabdi kepada Tuhan. Tidak ada perbaikan dalam hidupku. Itu yang dialami Yeremia. Dia berkata, sudahlah aku mau melupakan dia. Ini yang terjadi kepada orang-orang Kristen. Ketika hidupnya tidak diperbaiki oleh Tuhan. Hidupnya masih kacau di hadapan Tuhan. Mulai berpikir, ngapainlah aku melayani Tuhan? Kenapa aku harus beribadah? Kalau saudara seorang misionaris, saudara masuk ke sebuah daerah dan saudara memberitakan Injil di situ, saudara menyampaikan firman Tuhan di situ, tidak satu pun jiwa yang saudara selamatkan. Kenapa Tuhan utus aku ke sini tapi aku tidak pernah berhasil? Itu yang disebut, yang disampaikan, lebih baik aku mundur. Mulailah kita tidak melayani Tuhan kembali. Dan mulailah kita tidak bergereja kembali. Mulailah kita meninggalkan Tuhan sedikit demi sedikit. Tadinya kita rajin membaca firman Tuhan. Tiap hari kita mulai berkurang dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini yang dialami oleh Yeremia. Dia sampai kepada kesimpulan dia. Dia mengatakan, aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi Tuhan. Aku tidak mau berkhotbah lagi. Waktu dia merenungkan itu, saudara, apa yang terjadi? Apabila waktu aku merenungkan bahwa aku tidak mau setia lagi kepada Tuhan, aku tidak mau mengingat lagi kepada Tuhan, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam jubah tulang-tulangku dan aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Apa yang terjadi dengan Yeremia? Berkali-kali aku mengatakan aku mau mundur, aku tidak mau setia lagi kepada Tuhan, tapi aku tidak sanggup. What happened to him? Apa yang terjadi dengan Yeremia? Dia punya kesimpulan bahwa kesetiaannya kepada Tuhan tidak bergantung kepada keadaannya. Aku tetap setia kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku. Kasihku kepada Tuhan lebih besar daripada keadaanku sendiri. Aku rela berkorban apapun demi Tuhanku. Aku tidak peduli apapun yang terjadi dalam diriku. Saudara, tidak banyak orang yang bisa seperti Yeremia. Tapi Tuhan menuntut kita seperti itu. Waktu saudara berjanji kepada istri, kepada suami, aku akan mencintai engkau apapun keadaanmu. Sekarang mungkin engkau banyak uang, tapi mungkin engkau nanti tidak punya banyak uang, aku tetap sayang kepadamu. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal kesetiaan. Apapun yang terjadi dalam pasangan saudara, mungkin dia mulai tidak setia kepada saudara. Lalu pertanyaannya, pada saat dia tidak setia kepada saudara, apakah saudara masih setia kepada pasanganmu?
Apakah kesetiaanmu, kasihmu kepada suami dan istrimu bergantung kepada apa yang dia lakukan kepada dirimu? Sama dengan Tuhan. Apakah saudara masih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan? Apapun yang dia lakukan pada diri saudara. Yeremia tetap setia. Saya ingin kita semua seperti itu. Jangan mundur. Jangan mundur. Walaupun mungkin ada sesuatu yang tidak enak terjadi. Tuhan, saudara berdoa supaya Tuhan mengabulkan permintaan saudara ini. Saya tidak mau mengalami ini lagi Tuhan. Tuhan pulihkan aku. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan bereskan bisnisku. Tuhan bereskan keluargaku. Tapi lama sekali Tuhan tidak menjawab. Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Kesetiaan kita tidak bergantung kepada apa yang terjadi pada kita. Yeremia mengatakan, aku mencoba berpikir meninggalkan Tuhan, tapi aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Kesetiaanku kepada Tuhan jauh lebih besar daripada penderitaan yang aku alami. Jadi saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Sekalipun saudara berhadapan dengan kekecewaan. Jangan pernah tinggalkan dia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bagian kedua, kita akan melihat dalam ayat yang ke 9 ayat yang ke-10. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku akan tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Kalau di dalam ayat sebelumnya, ayat 7 dan 8 dan 9 itu bercerita mengenai penganiayaan secara verbal terhadap Yeremia, maka dalam ayat 10 ini orang mulai melakukan penganiayaan fisik terhadap Yeremia. Disebutkan di situ ada orang-orang yang menghendaki kejatuhannya, dan di situ disebutkan adalah sahabat karibnya sendiri ingin menjatuhkan dia. Coba begini saudara, keadaan yang dialami oleh Yeremia, dia khotbah kepada orang-orang Yahudi, dia diutus oleh Tuhan. Kalau saudara melihat begitu ya, pasti berhasil ya. Joshua diutus, dia berhasil. Semua berhasil. Aku pasti berhasil karena Tuhan. Lihat dulu Nabi Yunus minggu lalu. Cuma 5 kata dia khotbah. Ogah-ogahan tapi berhasil. Ini dia gak berhasil. Itu Yeremia. Jadi Tuhan seolah-olah tidak menyertai dia. Tapi bagian ini bukan cuma Tuhan tidak menyertai dia, tapi lingkungan sekitarnya mencemooh dan mulai menjatuhkan dia. Coba lihat pasal 20 ayat yang pertama. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia membuat perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasung dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ini imam di dalam bait Allah memasung Yeremia. Orang yang seharusnya berbicara atas nama Tuhan. Mereka seharusnya berdua berbicara atas nama Tuhan. Tapi imam itu memasung Yeremia. Apa yang dialami Yeremia? Aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab.
Dan aku ngomong sama teman-temanku malah memasung aku. Aku bicara kepada bangsaku, mereka mengharapkan kejatuhanku. Kalau saudara mengalami hal seperti yang dialami oleh Yeremia, kira-kira apa tanggapan saudara? Kalau hidupmu seperti itu. Mengerti maksud saya? Yeremia sudah pada satu titik dia tidak punya pengharapan. Dia tidak punya asa lagi. Aku pada satu titik bahwa aku tidak ada harapan di dalam itu. Apalagi aku hidup. Untuk apa lagi aku hidup? Nah, inilah uniknya firman Tuhan, saudara. Uniknya firman Tuhan. Kalau dia ngomong dalam ayat 10 itu, dia bicara mengenai bahwa dia dianiaya oleh orang-orang lain, dia dihina oleh orang lain, dia sampai pada satu titik dia tidak punya pengharapan. Ayat 11 berkata, tetapi Tuhan. Kita kembali refleksi kepada apa ayat yang ke-7 sampai ke-9. Waktu aku merenungkan bahwa aku akan meninggalkan Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Lalu ayat 9 berkata, ada kata, tetapi pada waktu aku merenungkan bahwa aku akan meninggalkan Tuhan. Tetapi ada satu kata, but. Itu kan sesuatu yang menyenangkan. Waktu sesuatu yang terbalik. Aku mau meninggalkan Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menyala membuat diriku berkobar-kobar untuk setia kepada Tuhan. Nah, pada saat ini ketika aku kehilangan pengharapan, ketika aku kehilangan asa, ketika aku putus asa dan mengatakan bahwa tidak ada lagi harapan dalam hidupku, tetapi Tuhan menyertai aku. Lihat ayat 11. Waktu semua meninggalkan aku. Ayat 11 dia bilang, tetapi Tuhan menyertai. Itu sebuah hiburan, saudara. I don't mind if everybody can leave me. Gak peduli orang lain meninggal. Selama Tuhan tidak meninggalkan aku tetap survive. Saya ingat, saudara, ini cerita agak lucu. Karena dulu saya masih agak remaja, mata saya tuh masih bisa. Sekarang saya pakai kacamata plus ya. Jadi kalau nggak pakai kacamata plus, saya lihat HP aja susah. Baca Alkitab susah. Tapi waktu itu mata saya masih bagus. Jadi mama saya itu mau jahit baju. Mama saya bisa jahit baju, saudara. Punya mesin jahit. Jadi dia mencoba untuk memasukkan benang ke dalam jarum. Dia coba sekali, kan namanya kalau sudah berumur memasukkan benang ke dalam jarum itu kan susah. Berkali-kali dia memasukkan benang ke dalam jarum, selalu gagal. Dan dia belum berpikir, aku nggak bisa jahit baju lagi. Karena memasukkan benang ke dalam jarum tidak mungkin bisa dilakukan karena lubangnya terlalu kecil dan tidak bisa lihat lubang jarum. Tapi dia lihat di sebelahnya ada anaknya yang lagi main-main. Nah sini, masukkan dulu ini. Saya masukkan mudah sekali masuk. Jadi selama ada saya di situ dia senang sekali. Jadi kalau tidak ada saya dia tidak bisa menjahit baju. Kan tidak bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Selama ada saya dia tidak kehilangan pengharapan untuk menjahit baju. Selama ada Tuhan jangan pernah putus asa. Amin. Dia selalu bersama dengan saudara. Setialah kepada Tuhan, tidak peduli apapun keadaanmu. Karena hidup kita belum selesai. Waktu Tuhan belum selesai. Saya berkali-kali mencoba untuk mengingatkan kepada saudara kita. Waktu kita hanya mengingat kita pendek. Saat inilah Tuhan bereskan hidupku. Tapi waktu Tuhan belum. Ada saatnya Tuhan akan membuat engkau sebagai pemenang. Tetap setialah kepada Tuhan. Dia akan pulihkan. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Habakuk. Dia berkata di dalam Habakuk pasal yang ke-3 ayat 7
17 dan 19. Saya bacakan buat saudara. Saudara dengar kata-kata Nabi Habakuk ini dengan baik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku, itulah kekuatanku. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di atas bukit. Saudara lihat pohon ara saudara tidak berbunga. Saudara melihat pohon anggur tidak menghasilkan. Pohon zaitun mengecewakan. Tidak ada bahan makanan. Kambing domba lari. Gak ada jalan terbuka. Semua mengatakan ini adalah hal yang berputus asa. Kita berputus asa kepada Tuhan. Ayat 18 ada kata tetapi aku tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Saya mengajak saudara melihat Yeremia pasal yang ke-29 yang akan dikhotbahkan minggu depan. Yeremia 29 ayat 11. Ini kata-kata ini diucapkan oleh Yeremia ketika dia menyaksikan Yehuda hancur dibawa ke Babel. Hancur semua. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi dia mengatakan, 70 tahun lagi aku akan bawa engkau kembali. Tuhan mengatakan demikian. Saat ini adalah saat di mana pohon ara tidak berbunga. Saat ini di mana kambing domba tidak ada di dalam kandang. Tapi 70 tahun lagi aku akan bawa engkau kembali ke sini. Kenapa? Tuhan mengatakan begini. Dalam ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia lebih tahu daripada apa yang kita pikirkan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Yeremia hidup di masa itu saudara. Di mana dia tidak ada harapan. Tetap setia kepada Tuhan. Someday Tuhan akan bawa kami kembali. Suatu saat pohon ara akan berbunga. Suatu saat aku akan memetik hasil buah anggur. Suatu saat di kandangku akan ada kambing domba. Suatu saat ada makanan buat seisi rumahku. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia. Dan Tuhan memulihkan itu. 70 tahun kemudian bangsa Yahudi berhasil pulang ke Israel, ke tanah Palestina, dan dia direstorasi oleh Tuhan. 600 tahun kemudian ada seorang berdiri di atas bukit dan melihat orang-orang Israel kelaparan, penuh dengan penderitaan, yang tidak tahu hari ini mau makan apa dan besok mau makan apa. Mereka semua miskin. Mereka hanya berharap makanan dan selalu meminta-minta belas kasihan kepada orang lain. 600 tahun setelah Yeremia, Yesus berdiri di atas bukit dan melihat orang-orang kerumunan itu seperti domba tanpa gembala. Dan dia berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jawaban dari setiap persoalan hidupmu ada pada Yesus. Tetap setia kepadanya apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap mengasihi-Mu apapun yang terjadi. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami berlama-lama tergeletak. Ada satu saat di mana hari kemenangan itu terjadi. Ada satu saat di mana Tuhan pulihkan kehidupan kami. Sampai saat itu terjadi, kami masih mengasihi Engkau Tuhan. Kami masih setia kepadamu. Bapa, terima kasih. Kami puji kebesaran-Mu. Kami nyatakan kesetiaan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau setia hidup di dalam Tuhan. Kita juga mau setia melayani Tuhan dalam hidup kita. Tidak akan pernah ku sesali Tuhan. Tak akan pernah ku sesali Mengiring Tuhan seumur hidup kita. mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ayo undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini dari awal. Tidak akan pernah kusesali Tuhan untuk mengiring-Mu seumur hidup kami. Tak akan pernah ku sesali